Disclaimer, cerita ini merupakan sebuah narasi pribadi yang telah dimodifikasi dan ditulis ulang demi tujuan hiburan. Nama karakter, lokasi, dan beberapa peristiwa telah disesuaikan agar privasi tetap terjaga. Cerita ini memiliki elemen dewasa, pertikaian internal, serta dilema etika. Bukan untuk ditiru, tetapi sebagai bahan refleksi mengenai cinta, kehilangan, serta pilihan yang kita inginkan atau simpan dalam hati dengan penuh rasa bersalah. Cinta terlarang di balik bukit desa tertinggi di Jawa. Kedatangan bidan. Angin sore dari pegunungan ini terasa sangat dingin melawan kulit, meski sinar matahari masih menghangatkan pucuk-pucuk pohon pinus yang bergerak pelan. Desa ini terletak terpencil di lereng bukit yang jarang dibahas dalam peta, tampak seperti berdiri dalam dunianya sendiri. Tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, tetapi justru disinilah segalanya bermula. Nama saya Nina. Saya berusia 24 tahun. Baru saja lulus dari sekolah kebidanan. Dipenuhi semangat untuk menolong orang lain dan memiliki idealisme yang masih segar dari pendidikan terakhir. Ketika saya menerima surat penempatan magang, perasaan saya campur aduk. Desa Gunung Wijil, Kecamatan Cemorosewu, Jawa Tengah. Nama itu terdengar asing, sebuah tempat yang belum pernah saya kenal sebelumnya. Namun saya tidak menolak. Dalam hati saya percaya perjalanan ini akan sangat berharga. Perjalanan menuju desa itu seperti menjelajahi halaman suatu buku cerita lama. Jalan yang berkelok, batu-batu yang terjal, dan pepohonan yang rapat menemani setiap langkah. Bahkan sinyal ponsel pun mulai hilang ketika mobil dari Dinas Kesehatan menurunkan saya di depan bangunan kecil bercat putih, Pustu Gunung Wijil. Bangunan ini akan menjadi tempat tinggal saya selama beberapa bulan ke depan. Lokasinya cukup dekat dengan rumah Pak Lurah, figur penting yang sangat dihormati masyarakat setempat. Pada hari pertamaku di desa, petembus kesehatan setempat memperkenalkanku kepada penduduk. Banyak yang hadir, terutama para wanita dan remaja putri. Namun, yang paling mengejutkan, para pemuda desa itu juga hadir. Mereka tampak penasaran. Mata mereka tidak bisa menyembunyikan rasa kagum dan tertarik. Mungkin karena penampilanku yang sedikit berbeda dibandingkan dengan perempuan secara umum di desa ini, kata mereka. Rambutku lurus dan panjang, tubuhku ramping dan tinggi, dan wajahku, banyak orang mengatakan, memancarkan kelemahan khas perempuan Jawa, terutama saat saya berbicara dengan aksen lembut yang sengaja saya jaga agar tidak terlalu kota. Hari-hariku mulai dipenuhi dengan aktivitas, mengunjungi ibu-ibu hamil, membantu proses persalinan, mencatat kesehatan balita. Terkadang saya berkendara sendiri dengan motor ke dusun-dusun yang lebih tinggi. Terkadang diboncengi oleh warga. Namun, malam itu, malam Jumat Kliwon, segalanya berubah. Malam di bawah pohon rimbun. Aku baru saja selesai melakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita yang sedang hamil di dusun yang berada di lokasi paling tinggi, Dusun Gedong. Jalur menuju tempat itu sangat sempit, terjal, dan dipenuhi dengan batu-batu basah bekas hujan semalam. Aku sampai di rumah tersebut menjelang waktu maghrib. Suasana mulai memudar. Pepohonan tinggi menutupi langit, menyebabkan gelap datang dengan cepat. Saat ku pertanyakan apakah ada tanda-tanda persalinan, sang ibu menjawab belum. Aku memutuskan untuk bersabar dan menunggu. Waktu bergerak terasa lamban. Jam menunjukkan pukul 5 lebih sedikit. Senja mulai pudar menjadi kegelapan. Aku mulai merasakan kecemasan. Di desa ini hampir tidak ada penerangan jalan. Jalur pulang ke Pustu terasa sangat tidak bersahabat. Namun, menginap bukanlah pilihan. Pustu pun sepi.
Aku pun berpamitan. Keluarga mereka menawarkan untuk menginap, tetapi aku menolak secara sopan. Aku pikir aku dapat pulang sendirian. Toh, aku sudah terbiasa berkendara motor. Namun kenyataannya, aku keliru. Di tengah perjalananku turun, saat melewati tikungan sempit yang dikelilingi dengan pohon beringin tua dan semak-semak lebat, rodaku mengenai batu besar. Aku kehilangan keseimbangan, motorku tergelincir, dan aku terjatuh. Tubuhku terhempas ke tanah. Lututku terluka. Suasana sunyi, gelap, tak ada suara manusia, hanya tiupan angin dan suara daun yang saling bergesekan, seolah membisikkan sesuatu yang tidak bisa aku mengerti. Dengan tubuh bergetar, aku perlahan-lahan mengangkat motorku dari selokan. Tanganku bergetar. Keringat dingin bercampur dengan sedikit darah dari lututku. Aku menyalakan mesin motor. Syukurlah, motorku masih hidup. Aku mengendarainya pelan tapi pasti, hingga akhirnya aku bisa melihat cahaya pustu dari kejauhan. Malam itu, aku tidur dalam keadaan menggigil. Bukan hanya karena luka, namun juga karena rasa takut yang sangat mencekam. Pertemuan di rumah Pak Lurah. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari pertolongan. Aku merasa tidak bisa terus seperti ini. Terlalu membahayakan jika harus pergi ke dusun atas sendirian. Langkahku menuju rumah Pak Lurah. Setelah mengetuk pintu, pintunya terbuka. Dan di situ, aku melihatnya untuk pertama kali. Seorang pria muda, mungkin seusia denganku. Tinggi, kulit sawo matang, rambutnya tertata rapi, dan matanya yang tenang menatapku. Bajunya sederhana, tetapi bersih. Aroma sabun dan kayu bakar tercium menyenangkan dari dirinya. "Selamat pagi, Mbak. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan ramah. Aku merasa sedikit gugup. Maaf Pak Lurah, ada. Bapak sudah berangkat sejak pagi-pagi. Ada warga yang meminta diantarkan untuk melamar keluar kota." "Oh alah, begini Mas," jawabku agak ragu. "Tadi pagi ada warga dari dusun atas yang minta untuk dicek. Tetapi saya merasa agak trauma. Kemarin saya jatuh di jalan. Saya tidak berani pergi ke sana sendirian. Gimana ya sebaiknya?" Pria itu memberikan senyuman hangat. "Jika Mbak tidak keberatan, saya bisa mengantar. Kebetulan saya tidak memiliki kegiatan lain. Nama saya Ardi, anak dari Pak Lurah." Hari-hari bersama Ardi. Sejak saat itu, Ardi telah menjadi rekan perjalananku. Entah dari mana awalnya, tapi kehadirannya seperti bayangan yang selalu ada. Setiap kali saya ingin memasuki dusun-dusun tersembunyi di lereng gunung, Ardi selalu muncul di depan pos. Mengenakan jaket yang sudah usang dan senyum yang sederhana. "Mau kemana Mbak Nina?" "Izinkan saya mengantar," ungkapnya ringan seolah itu hal yang biasa saja. Ia sering menemaniku melewati jalan-jalan terjal yang hanya bisa dilalui dengan sepeda motor trail atau berjalan kaki. Terkadang kami melintasi jembatan bambu yang ringkih di atas sungai yang deras. Kadang mengikuti jejak kecil yang hanya diterangi sinar matahari yang menembus celah pohon. Pada saat itu, aku merasa
tidak sepenuhnya sendirian. Di beberapa rumah yang belum terjangkau listrik, Ardi akan bekerja menyalakan genset, mengutak-atik kabel, atau sekedar memastikan lampu berfungsi agar aku bisa bekerja dengan tenang. Agar tidak gelap, nanti suntiknya bisa meleset, ujarnya sambil tertawa kecil. Aku hanya bisa tersenyum, menarik, karena cara dia membantu selalu disertai canda yang meringankan keteganganku. Ini bukan hanya tentang genset atau jalan setapak. Terkadang ia membantuku mengangkat tas besar yang berisi peralatan medis, stetoskop, tensimeter, jarum suntik, dan obat-obatan. Tas itu berat, terutama saat harus mendaki dan menuruni bukit, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Tangan-tangannya yang kasar karena pekerjaan berat memegang tali tas itu dengan kuat, sementara matanya sesekali mencuri pandang ke arahku. Ada kalanya kami tidak banyak bicara, hanya ada suara alam dan langkah-langkah kaki kami. Namun, dalam kebersamaan yang sederhana itu, tumbuh sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa kupahami. Hangat, nyaman, dan secara perlahan membuatku merasa takut. Takut jika perasaan ini berkembang terlalu jauh. Tapi ketika Ardi menatapku melalui helmnya, lalu bertanya dengan lembut, "Capek tidak, Mbak?" Aku menyadari, aku tidak ingin perjalanan ini segera berakhir. Kebersamaan itu berkembang perlahan, secara alami. Tidak ada yang memaksakan, tidak ada yang tergesa-gesa. Kami hanya melangkah bersamaan, menapaki jalan setapak desa yang sepi dengan nyanyian serangga malam sebagai musik latar. Dalam perjalanan itu, kami mulai saling membuka diri. Awalnya percakapan kami ringan, sekedar membahas cuaca atau jalur yang akan kami lalui. Namun seiring waktu, obrolan kami semakin mendalam. Tentang masa kecil, tentang impian yang pernah tercatat di sudut buku diari, tentang pendidikan, tentang keluarga, dan tentang cinta. Suatu hari, saat duduk di teras pustu, Ardi mulai berbagi kisahnya dengan suara rendah. Tatapannya tertuju pada kejauhan. Ia menyebutkan bahwa ia memiliki kekasih di Jakarta. Seorang wanita yang mandiri, bekerja di posisi marketing di sebuah korporasi besar. Hubungan mereka telah terjalin hampir 5 tahun. Sayangnya, sejak kedatangan Ardi kembali ke desanya, segalanya berubah. Hubungan kami, kini seperti kapal tanpa arah, ucapnya pelan. Masih ada perjalanan, tetapi entah kemana. Aku hanya mengangguk menanggapi. Ada sensasi aneh dalam diriku, namun aku memilih untuk menyimpannya. Kemudian dengan suara pelan, aku pun mengungkapkan kebenaran. Aku sudah menikah, kataku. Suamiku tinggal di Semarang. Kami menikah baru setahun. Namun rasanya seolah hidup di 2 dunia yang berbeda. Aku menarik nafas dalam. Dia sangat bisik dengan pekerjaan. Aku di sini sendirian. Komunikasi kami jarang terjadi. Dan belum ada tanda-tanda untuk memiliki anak. Keheningan mengisi ruang sejenak. Malam mulai merayap di sekitar kami. Hanya terdengar suara angin yang mengelus dedaunan bambu. Kemudian tanpa bisa aku bendung, tawa kecil keluar dari mulutku. Tetapi terasa pahit. Terkadang aku merasa seperti janda selalu sendirian. Tawaku lembut, hampir seperti tangisan. Ardi menoleh pelan, menatapku dalam waktu yang lama. Pandangannya penuh kelembutan, tanpa mencemooh. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun dari sinar matanya, aku tahu ia benar-benar paham. Ia benar-benar paham. Di antara 2 duniaku. Sejak hari itu, aku dan Ardi semakin sering bertemu. Pertemuan kami bukan hanya soal pekerjaan, tapi ada sesuatu yang berkembang,
perlahan namun kuat. Kadang kami berjumpa hanya untuk beradu tatapan tanpa mengucapkan sepatah kata. Terkadang kami hanya duduk berdampingan sambil menikmati suara alam karena suasana terasa terlalu sunyi tanpa kehadiran satu sama lain. Ada rasa nyaman yang sulit dijelaskan, seolah menemukan bagian diriku yang hilang. Namun di balik semua itu, senantiasa ada bayangan. Ardi bukan sepenuhnya milikku. Ia memiliki sebuah kehidupan yang tidak bisa kujalani. Dan aku terjebak di antara dua dunia, antara akal sehat dan emosi, antara yang benar dan yang memberiku kebahagiaan. Namun setiap kali bertemu, aku melupakan semuanya. Yang tersisa hanya aku, dia, dan detik-detik yang kuinginkan untuk tidak berlalu. Besok ada jadwal pemeriksaan di Dusun Karanganyar, Mbak. Mau saya antar di pagi hari? Kalau tidak merepotkan, Di. Saya justru senang bisa membantu. Percakapan kami sederhana, namun di dalam hati mulai muncul perasaan yang berat. Berat menahan getaran yang kian sering hadir. Berat menyadari bahwa hubungan yang kami jalani ini mulai melewati batas. Namun, tak seorang pun bisa benar-benar menolak perasaan. Aku mulai menantikan ketukan di pagi hari. Aku merasa sepi saat ia tidak datang. Ardi seperti sinar matahari di balik kabut pegunungan. Kehadirannya selalu membawakan kehangatan. Pernah suatu sore setelah hujan lebat, kami terkurung di rumah salah satu warga di atas bukit karena jalanan licin. Kami duduk di teras rumah bambu itu, menatap kabut yang turun perlahan seperti tirai. Kami hanya berdua, sepi, tidak ada yang berbicara. Tiba-tiba Ardi memejak kesunyian. Nina, boleh jujur? Aku menoleh perlahan. Apa? Aku tahu kita tidak seharusnya seperti ini. Tapi setiap hari aku semakin ketakutan. Takut jika besok aku tidak bisa melihatmu lagi. Aku terdiam. Hatiku terasa diletakkan begitu saja di hadapan tatapannya. Aku juga takut, Di. Takut merasa nyaman dengan orang yang bukan suamiku. Kami tertawa kecil. Tawa yang pahit. Tawa yang menyadari keadaan. Tapi perasaan itu tetap ada ya. Aku mengangguk. Tak bisa membantahnya. Rumah petani dan rahasia yang terbit. Malam itu kami pulang larut dari sebuah rumah sederhana di ujung desa. Seorang ibu baru saja melahirkan dan kami berusaha membantu semampu kami. Jalanan menuju rumah sepi dan gelap. Hanya diterangi lampu motor kami yang menembus udara dingin dan kabut tipis di pegunungan. Aku duduk di belakang Ardi, memeluknya seadanya. Bukan karena cinta mungkin, tapi lebih karena cuaca dingin yang sangat menusuk. Kami tidak banyak berbicara. Suara mesin motor dan nafas kami yang saling menyatu menjadi satu-satunya pengisi keheningan malam. Namun, di balik sunyi itu, seringkali pikiran berbicara lebih keras. Ketika tiba di tikungan dekat lahan kosong, di mana sebuah rumah kayu tua milik seorang petani yang kabarnya sudah lama ditinggalkan, Ardi mengurangi kecepatan motornya dan kemudian berhenti. Ia memandang ke belakang. Mau istirahat sebentar? Aku capek sekali, ucapnya lembut sambil menepuk bahuku. Aku menatap-natapnya dalam kegelapan. Ada kelelahan di sana, tapi lebih dari itu, terdapat sesuatu yang tidak bisa kuungkapkan. Mungkin rindu, mungkin juga luka. Aku mengangguk pelan. Kami duduk di atas sebuah batu besar di dekat pagar kayu tua yang sudah lapuk.
membiarkan angin malam menyingkirkan sisa-sisa hangat dari tubuh kami. Jauh dari rumah-rumah, jauh dari dunia yang berkilauan, kami seolah menjadi dua titik kecil di dalam semesta yang tidak ambil pusing. Malam itu tenang, langit cerah, bintang-bintang berdiam diri. Seakan-akan mereka mengintip dua jiwa yang perlahan saling terbuka. Aku kadang merasa bingung kenapa dunia ini begitu rumit bagi dua orang yang hanya ingin merasakan satu hidup. Bisikku kembali memecah keheningan. Aku juga bingung, mungkin karena kita hidup di dunia yang selalu cepat untuk menghakimi, tetapi lupa untuk memahami. Kami terdiam lama. Angin berembus lembut mengimbakkan ujung kerudungku. Dari jauh suara jangkrik terdengar samar. Ardi menunduk, tampak seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Kemudian aku mulai berbagi cerita. Sesuatu yang telah lama terpendam di dalam hatiku. Mengenai pernikahanku, tentang pria yang kucintai karena dijodohkan, bukan yang kupilih. Tentang hari-hari yang kosong kendati terlihat utuh. Tentang pelukan yang dingin, senyuman yang terasa hambar, dan malam-malam yang semakin sepi meskipun ada sosok lain di sebelahku. Dia baik, sungguh. Tapi dia bukan rumah bagiku. Bahkan saat dia memeluk, aku masih merasa dingin, seperti menjadi tamu dalam hidupku sendiri. Ardi menoleh dan menatapku. Ada air matanya. Tangannya terulur, menyentuh tanganku, pelan. Rasa hangatnya segera menyebar ke seluruh tubuhku. Namun, itu juga memicu getaran yang sulit aku pahami. Mungkin kita hanya bertemu di waktu yang kurang tepat ya, katanya pelan. Aku tidak langsung memberikan jawaban, hanya mengangguk saja. Namun dalam benakku, bisikan kecil berujar. Atau mungkin kita justru ditakdirkan untuk menjadi pendukung satu sama lain. Meskipun hanya dalam waktu yang singkat, meski dalam keheningan. Dan malam terus berlanjut. Entah bagaimana semua ini bermula. Tangannya semakin erat menggenggam. Pandangannya tak pernah lepas dari mataku. Tiba-tiba, aku terbahak-bahak, kecil, geli oleh jari-jarinya yang tanpa sadar mengusap lenganku. Geli, kataku, merasa sedikit malu. Dia pun tertawa, namun tawanya pelan, tertekan, dan entah mengapa, tawa itu membuat dadaku terasa penuh, seolah ada sesuatu yang ingin pecah jika kami terus saling melihat dengan cara ini. Kemudian, aku tidak ingat siapa yang memulai terlebih dahulu, namun tiba-tiba aku sudah bersandar di dadanya. Dia memelukku dengan erat, lebih ketat dibanding siapapun yang pernah memelukku. Seakan harga ini memang diciptakan untuk sesuai di sana. Pelukan itu tak ada kata-kata, namun aku mengerti maknanya. Rindu, luka, kesepian, dan perasaan yang tidak bisa didefinisikan oleh dunia. Angin malam menghilangkan batasan logika. Di antara tubuh yang bergetar dan suara nafas yang mulai tak stabil, ada sebuah rahasia yang secara perlahan muncul dari keheningan itu. Sentuhan kami semakin mendalam. Jantungku berdebar kencang, tapi tubuhku tetap berada di dekatnya, tak ingin beranjak, dan malah menjadi saksi. Saksi bagaimana sepasang jiwa yang letih berusaha menemukan kehangatan bukan karena hasrat, melainkan karena terlalu lama terjebak dalam kedinginan yang tidak terdefinisi. Aku tidak tahu kapan tepatnya aku menyerah. Yang jelas, malam itu
Ardi menyentuh bagian terselubung dari diriku. Bukan hanya fisik, tetapi juga hatiku yang selama ini tak pernah bisa dijangkau oleh siapapun. Di rumah petani tua yang sepi itu, aku membiarkan diriku terhanyut dalam pelukannya. Dalam bisikan lembut yang tak terdengar oleh siapapun kecuali bintang-bintang. Dan untuk sejenak, dunia terasa tidak lagi rumit. Yang ada hanya aku, dia, dan malam yang diam-diam menyimpan rahasia kita selamanya. Cahaya pagi dan batas tak terucap. Sejak kejadian malam itu, kami mulai lebih berhati-hati. Tidak lagi menunjukkan kedekatan dengan cara yang jelas. Kami paham, setiap pasang mata bisa berfungsi sebagai pengawas. Namun, tidak ada yang merasa curiga. Di mata masyarakat, Ardi hanyalah anak dari Pak Lurah yang baik hati. Dan aku hanyalah bidan yang aktif di desa. Kadang aku mengamatinya lewat jendela pustu saat dia berjalan dengan membawa cangkul. Dia selalu menengok dan memberikan senyuman kecil. Senyuman itu hanya dipahami oleh dua hati yang saling mengerti batasan. Namun, alam memiliki cara tersendiri untuk mengguncang keadaan yang nyaman. Suatu pagi, terdengar suara rem mobil di depan pustu. Sebuah mobil katana tua. Dari dalamnya, muncul seorang pria tinggi, berpakaian rapi, wajahnya tampak letih, namun masih memiliki daya tarik. Suamiku. Aku. Tanyaku terkejut saat pintuku buka. Ya, tiba-tiba ada urusan di Semarang, jadi sekalian mampir. Sudah lama tidak melihatmu. Jawabnya. Aku tersenyum, meski itu hanya senyum yang tidak tulus. Ayo masuk. Hari itu, Ardi tidak tampak. Entah dia sudah menyadari atau mungkin ada firasat. Aku duduk di ruang tamu pustu bersama suamiku. Dia banyak bercerita tentang pekerjaan, tentang tekanan yang dihadapinya, tentang keinginannya untuk segera punya anak. Kalau kamu tidak juga hamil tahun ini, aku rasa mungkin aku harus mencari jalan lain, ujarnya. Aku menatapnya. Maksudmu? Menikah lagi? Dia tidak menjawab. Namun, senyumnya sudah cukup untuk menjelaskan banyak hal. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menangis tanpa suara. Di kamar mandi pustu, sementara air keran terus menetes di belakangku. Cinta yang tak punya nama. Beberapa minggu kemudian, aku menyadari, aku hamil. Aku memberitahu suamiku. Dia sangat senang. Namun anehnya, perasaan bahagia itu justru tercampur rasa takut. Karena malam ketika aku merasakan tubuhku mulai berubah, adalah malam yang aku habiskan dengan Ardi saat kami saling menatap lama di rumah warga setelah membantu persalinan. Kemudian hujan turun dan kami terjebak dalam keheningan. Aku tidak tahu pasti, tapi hatiku yang paling dalam tahu bahwa anak ini bukanlah hasil dari ikatan yang sah. Aku mencatat semuanya dalam jurnal kecilku. Jika cinta adalah sebuah dosa, biarkan waktu menjadi hukuman bagiku. Namun jika cinta adalah pelarian dari luka yang tak kunjung sembuh, biarkan aku menikmatinya, walau hanya sesaat. Sebuah nawah, dua rasa. Waktu berlalu begitu cepat, perutku semakin membuncit, bersamaan dengan itu rasa berat di dadaku semakin menumpuk. Aku mengambil keputusan untuk menghentikan aktivitas di pustu dan kembali ke Semarang, tinggal sementara di rumah kecil yang pernah kami beli dengan cicilan. Suamiku sekarang sering melawat. Dia terlihat lebih perhatian. Apakah karena kebahagiaan sejati atau sekedar takut kehilangan keturunan? Namun, malam-malamku masih sepi. Pikiran terus-menerus terfokus pada Ardi. Di ponselku, namanya tersimpan sebagai pengantar dusun untuk menjaga rahasia. Namun dalam hatiku, dia lebih dari sekedar pengantar. Dia adalah pembebasku dari kegelapan.
Kini aku mengandung janin yang mungkin adalah keturunannya. Setiap malam aku memandangi langit-langit kamar dan bertanya, apakah aku terlalu berdosa jika mencintainya? Aku tidak memiliki jawaban. Yang ku tahu, kerinduanku padanya sangat dalam. Ardi di kota, dunia yang menyempit. Beberapa minggu kemudian, aku mengetahui Ardi diterima bekerja di Semarang. Hanya berjarak setengah jam dari tempat tinggalku. Aku merasa senang, cemas, dan harapan yang tidak seharusnya ada. Kami berjumpa lagi. Pertamanya hanya untuk satu pertemuan di warung kopi kecil dekat stasiun. Dia datang mengenakan pakaian kerja dan terlihat lelah. Namun senyum itu tetap sama. Kamu terlihat lebih dewasa sekarang. Kamu juga. Namun matamu masih menyimpan luka yang sama. Kami berdua tertawa. Suaranya lemah. Kemudian kami bisa bertemu lebih sering. Makan siang di sela-sela waktu kerja, berkumpul di taman kota. Terkadang hanya saling memandang tanpa berbicara. Ardi belum mengetahui tentang anakku. Belum. Dan aku tidak yakin apakah aku siap mengungkapkannya. Sampai akhirnya takdir memaksaku untuk memilih. Anak itu dan rasa yang pecah. Anakku mengalami sakit. Awalnya hanya demam biasa, lalu diikuti dengan kejang. Rumah sakit penuh sesak, ruang tunggu ramai, dengan banyak orang. Aku berdiri sendirian sambil menggenggam tangannya yang kecil. Menantikan keajaiban yang tak kunjung tiba. Ardi datang. Dia berdiri di sampingku tanpa sepatah kata pun. Hanya menatap bocah itu lalu menatapku. Siapa namanya? Ujarnya dengan suara pelan. Bima. Jawabku lembut. Nama tengahnya Ardian Syah. Air mata mengalir tanpa berhenti dari mata Ardi. Dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia sudah memahami. Namun, Tuhan memiliki rencana lain. Bocah itu tidak bisa bertahan. Bima meninggal 2 hari kemudian. Dan aku merasa hancur. Lebih hancur dibandingkan sebelumnya. Ardi mengangkat tubuh kecil itu menuju pemakaman. Dia menaburkan bunga pertama seorang diri. Sejak saat itu, aku tidak lagi bisa mengelabui diriku. Aku menyukainya. Bukan sekedar butuh. Aku ingin dia menjadi bagian dari hidupku. Namun semua itu sangat sulit. Meti dan angin dari utara. Beberapa bulan kemudian, sosok baru muncul dalam hidup Ardi. Meti. Seorang wanita anggun, memiliki karir yang stabil, anak tunggal dari keluarga terhormat di Jakarta. Mereka telah bertunangan sebelum Ardi mengenaliku. Hubungan mereka sempat merenggang, namun tidak pernah benar-benar berakhir. Meti tiba di Semarang, berpindah kerja, tinggal di apartemen dekat dengan kantor Ardi. Awalnya hanya singgah, kemudian menetap, lalu menikah. Iya, Ardi menikah. Aku hadir di upacara pernikahannya, duduk di barisan belakang, menangis tanpa suara. Bukan karena rasa cemburu, melainkan karena saat namanya Ardian Syah disebut bersamaan dengan Meti Amelia, aku menyadari segalanya tidak akan sama lagi. Pernikahan itu begitu indah. Semua orang tersenyum. Hanya aku yang menggenggam batu nisan kecil anakku di saku baju, seakan menyimpan rahasia cinta yang tidak sempat berkembang dengan baik. Meti sempat mendekatiku. Dia ramah, sopan, tidak tahu apapun. Dia bahkan sempat mengungkapkan, "Kak Nina, Ardi sering bercerita. Dia bilang Kak Nina adalah orang baik yang sangat berarti dalam hidupnya." Aku hanya tersenyum, dingin, pahit. Dan pada saat itu aku tersadar
Kehidupan ini sepertinya tidak berpihak pada wanita sepertiku. Kafe itu dan pandangan yang serupa. Beberapa bulan setelah Ardi dan Meti resmi menikah, keadaan mulai tenang kembali. Namun, itu hanya di permukaan, sebat luka yang menggores hati tidak akan benar-benar pulih. Terlebih lagi ketika luka tersebut saling berhadapan. Ardi masih kerap mengunjungiku. Di antara kegiatan harian yang disibukkan, kadang ia hanya duduk di kursi kafe lama yang menjadi tempat biasa kami berkumpul, membahas hal-hal sepele seolah tanpa beban. Namun dalam keheningan, kami memahami segalanya telah berubah. "Kamu bahagia, Di?" tanyaku suatu sore saat gerimis menyapa kaca jendela. Ardi mengaduk kopi dengan pelan. Aku sedang berupaya. Dan Meti? Dia adalah istri yang baik, dewasa, pengertian. Namun bukanlah kamu, Nina. Aku menunduk, merasakan guilty yang meresap dari dada hingga ke kepala. Aku kini sudah menjadi istri orang, Di. Dulunya, sekarang giliranku jadi istri orang. Namun, kamu tetaplah rumahku, Nina. Kalimat itu menghantamku lebih dalam daripada yang pernah terjadi sebelumnya. Panggilan telepon dari utara. Pagi itu ponsel Ardi berbunyi saat kami menikmati sarapan di warung kecil dekat rel kereta. Senyum Ardi yang awalnya hangat mendadak mengendur. "Iya sayang." "Iya, aku masih di kantor cabang." "Iya, baru saja selesai rapat." "Tidak, aku belum makan." "Ya, nanti aku hubungi kembali." Aku menunduk. Detak jantungku seolah terhenti. Kalimat-kalimat itu begitu terasa dan menyakitkan. Setelah menutup telepon, Ardi terdiam. Ia kemudian berkata, "Meti mulai merasa curiga." Dia menanyakan, kenapa aku sering pulang malam, kenapa aku sering dinas keluar kota padahal tidak ada jadwal. Aku menjawab dengan suara pelan, "Mungkin sudah saatnya kita berhenti." Namun Ardi menggenggam tanganku. "Aku tak mampu, Nina." Dan aku teramat naif karena masih beranggapan bahwa cinta semata sudah cukup. Bayang-bayang di belakang jendela. Kecurigaan Meti semakin jelas tampak. Suatu malam ketika aku baru pulang dari klinik, ada seorang wanita berdiri di depan pagar rumah. Wajahnya tampak familiar. Saat ia mulai berbicara, suaranya lembut tetapi mantap. "Mbak Nina ya?" Aku menganggukkan kepala. Detak jantungku tak teratur. "Saya Meti, istri Ardi?" Aku mencoba mengukir senyum, namun cukup sulit. Terlalu banyak hal yang ingin kulewatkan malam itu. Saya hanya ingin menanyakan satu hal. Suami saya sering mengatakan bahwa semua ini hanya pekerjaan, tapi mata wanita tidak dapat bohong. Ada sesuatu kan antara Mbak dan dia? Aku terdiam. Keheningan yang lebih menggema daripada ribuan pengakuan. Meti menatapku dengan intens. "Saya seorang wanita, Mbak. Saya paham bagaimana pria mencintai seseorang, serta cara mereka menyembunyikannya. Saya tahu Ardi terikat dengan saya di atas kertas. Namun jujur, saya yakin hatinya bukan untuk saya." Setelah itu, ia pergi. Tanpa perasaan, tanpa kemarahan. Namun kata-katanya tersisa seperti pisaunya yang perlahan menggores. Di persimpangan yang tak pernah bersuah,
Ardi datang ke tempatku di pagi berikutnya. Hembusan nafasnya cepat. Matanya tampak merah. Ia seperti baru saja terlibat dalam keributan yang panjang. Meti tahu segalanya, ujarnya cepat. Dia membaca seluruh pesan. Dia memeriksa riwayat lokasi. Dia tahu tentang kita. Aku hanya bisa memandangnya dalam diam. Aku mungkin akan kehilangan segalanya, Nina. Namun yang paling menakutkan bagiku adalah kehilanganmu. Aku menggelengkan kepala. Sebenarnya karena kamu takut kehilangan segalanya, kamu harus pergi. Kenapa? Karena aku bukan tempat kamu kembali, Di. Aku hanyalah jalan pintas yang kau pilih saat lelah. Tapi rumahmu tetap dia. Air mata itu akhirnya mengalir juga. Tangisan yang tak terelakkan. Tangisan yang selama ini kami simpan dalam hening. Ardi menunduk, mencium telapak tanganku. Juga suatu hari kamu membutuhkanku, meski hanya untuk bercerita, aku akan ada. Itulah malam terakhir kami bertemu sebagai dua orang yang menyimpan rahasia. Setelah itu, hanya menjadi dua sosok yang saling mendoakan dari kejauhan. Keheningan yang tak bisa lagi ditutupi. Hari-hari setelah perpisahan itu terasa seperti langkah kaki yang hilang arah. Aku masih bangun di pagi hari, masih menyeduh teh hangat, masih pergi ke klinik untuk merawat pasien. Namun semua itu terasa seperti dilakukan oleh tubuh tanpa jiwa. Tak ada lagi pesan yang muncul. Aku di dekat kafe, kamu ada waktu? Tak ada lagi suara motor di ujung jalan. Tak ada lagi alasan untuk menunggu. Aku berusaha untuk mengisi waktu. Terlibat dalam kegiatan komunitas, mengikuti pelatihan kebidanan, dan mulai menulis blog tentang pengalaman kerja di daerah terpencil. Namun malam tetap terasa panjang. Dan setiap kali memandang bintang dari jendela, satu hal yang kuinginkan, melupakan Ardi. Tapi hal itu tak terlaksana. Cinta bukan sekedar soal pasangan, namun tentang siapa yang tetap tertanam di hatimu meskipun tak memiliki tempat lagi dalam hidupmu. Meti dan sebuah keberanian. Meti, sosok wanita yang sebelumnya kulihat dari sudut kesedihan, kini mulai kukenali dari sudut yang berbeda. Dia menghubungiku sekali lagi. Bukan untuk mengungkit masa lalu, tapi untuk memahami. Mbak Nina, saya tidak akan menanyakan rincian. Namun, saya ingin tahu satu hal. Mengapa dia bisa memilih Mbak Nina? Aku menarik napas dalam-dalam. Karena aku ada di saat dia merasa kosong. Meti terdiam cukup lama sebelum respon. Jadi, dia mencari pelarian? Tidak, Ardi tidak menghindar darimu. Dia hanya lelah. Dan aku hanyalah kebetulan yang salah pada waktu yang tak tepat. Jika bukan karena saya, apakah kalian akan tetap bersama? Aku menatapnya. Ada air mata bening di matanya, tapi juga keberanian. Mungkin iya, tapi mungkin tidak juga. Karena cinta sekuat apapun terkadang tidak bisa melawan takdir. Mekting mengangguk, kemudian berkata pelan, "Terima kasih. Telah jujur. Meskipun kejujuranmu terasa menyakitkan, aku lebih menghargainya dibandingkan kebohongan yang berkepanjangan." Dan kita berpisah malam itu sebagai dua perempuan yang terluka oleh cinta, tapi juga diperkuat olehnya. Sebuah surat tanpa tanggal. Beberapa minggu kemudian, aku memperoleh sebuah surat. Tulisan tangannya masih tetap sama, miring sedikit ke kanan. Amplop coklatnya sederhana, tanpa nama pengirim. "Nina, aku tidak menginginkanmu untuk memaafkan. Tetapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku baik-baik saja." Dan Meti juga mulai bisa tersenyum lagi. "Setiap malam, aku masih mengingatmu.
namun kini dalam doa, dalam keheningan. Terima kasih telah menjadi tempatku pulang, meski hanya sebentar. Jangan pernah berpikir bahwa kamu hanyalah sekedar persinggahan, karena selamanya kamu adalah satu-satunya pelukan yang membuatku merasa pulang, meskipun aku jauh dari rumah. Ardi. Surat itu kucium, kutangisi, lalu kusimpan di dalam laci, bersama batu nisan kecil bertuliskan Bima, yang kubuat sendiri. Nama anakku, anak kita, yang hidupnya singkat, namun meninggalkan jejak yang abadi. Menyusuri jalan sendiri. 3 tahun berlalu. Aku dipindahkan ke kota kecil lainnya, masih di Jawa Tengah. Kini aku menjabat sebagai kepala puskesmas. Hidup semakin baik. Aku mengadopsi seorang anak perempuan dari keluarga pasienku yang meninggal saat melahirkan. Namanya Sekar. Dia ceria, manis, dan sangat menyukai musik keroncong. Aku hidup, benar-benar hidup lagi. Kadang, saat sendiri, aku membuka surat itu. Atau hanya memandang foto anakku yang telah tiada. Kadang, juga aku melihat bayangan Ardi di mata Sekar. Entahlah, itu terasa menenangkan. Cinta kami telah berlalu, namun bukan berarti hilang. Ia berubah wujud, menjadi kenangan, menjadi pelajaran, menjadi pengingat bahwa cinta tidak selalu harus dimiliki untuk dapat hidup. Tiba-tiba di perempatan, suatu pagi, langit Semarang tampak sendu. Aku mengantar Sekar ke klinik gigi dengan motor metik favoritku. Di sebuah perempatan dekat Tugu Muda, lampu merah menghentikanku sejenak. Dan di sisi lain, tepat di lajur kiri, ada Ardi. Dia mengenakan baju berwarna biru muda. Helm full face telah ia lepas. Tatapan kami saling bersua. Hanya dalam beberapa detik. Namun cukup untuk membuat waktu terasa berhenti. Kami tidak saling melambaikan tangan, tidak juga mengukir senyuman. Namun aku memahami, di dalam hatinya tentu jantungnya masih berdetak serupa. Lampu hijau menyala. Kami melanjutkan perjalanan ke arah yang berlawanan. Dan begitulah kehidupan. Terkadang sosok yang pernah menjadi segalanya hanya berlalu tanpa sepatah kata. Menulis untuk melupakan. Sejak pertemuan singkat itu, aku mulai menyusun tulisan. Bukan lagi sekadar catatan pribadi, melainkan sebuah kisah tentang seorang bidan muda yang terasing di desa pegunungan. Kemudian jatuh hati pada putra Pak Lurah yang lembut dan hangat. Tentu saja nama dan detail kucamuflase, tapi semua emosi disampaikan dengan segenap kejujuran. Aku mempublish cerita itu di blogku. Tanpa kuduga, ratusan pembaca datang berbondong-bondong. Banyak yang menangis, banyak yang mengirimkan email menyatakan bahwa mereka juga telah mencintai dalam diam. Pernah di waktu yang tidak tepat, salah dalam pelukan, salah oleh semesta. Dari situ, aku menyadari aku tidak sendiri. Cintaku tidaklah menjadi dosa yang terisolasi, namun merupakan bagian dari ratusan bahkan ribuan jiwa yang pernah terluka oleh cinta dan tetap bertahan hidup. Meti dan cahaya yang tumbuh. Suatu ketika aku mendapatkan pesan singkat. Assalamualaikum Mbak Nina, ini Meti. Aku sudah membaca kisah di blog Mbak Nina. Awalnya aku merasa marah, namun kini aku justru menangis. Karena aku menyadari bahwa cinta kadang tidak memiliki bentuk yang bisa kita kendalikan dengan semena-mena. Terima kasih telah menuliskan cerita kalian dengan tulus. Ardi dan aku sekarang sedang menunggu kelahiran anak pertama kami. Dan aku rasa
Aku siap untuk memaafkan diriku sendiri, juga kalian. Aku tidak membalas, hanya menatap layar dengan tangan yang bergetar. Namun dalam hati, aku berbisik, "Terima kasih Meti, kau jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan." Akhir yang bukan selalu harus bersama. Hari ini Sekar sudah berusia 5 tahun. Ia sudah bisa membaca, ia bisa bernyanyi, dan ketika ia bercerita, "Bunda, nanti ketika aku besar, aku ingin menjadi bidan seperti Bunda." Aku meneteskan air mata, bukan karena rasa bangga, tetapi karena akhirnya aku menyadari hidupku tidak sia-sia. Aku bukan lagi Nina yang dulu, bukan perempuan muda yang takut akan kesendirian, bukan yang selalu menunggu ketukan dari seseorang yang tidak pernah ingin menetap. Aku adalah perempuan yang telah mencintai dengan mendalam dan kehilangan. Namun dari kehilangan itu, aku berkembang. Aku menjadi kuat. Dan Ardi, dimanapun kau berada sekarang, semoga kau bahagia. Karena kini aku memahami cinta yang sebenarnya bukan tentang memiliki, namun tentang mendoakan walau ia sudah tiada bersamamu. Surat yang tak pernah dikirim. Ardi, jika suatu saat surat ini tiba padamu, ketahuilah, aku tidak pernah menyesali apa yang telah kita jalani. Cinta kita mungkin saja tidak berada di waktu yang tepat, namun bukan karena rasa yang salah. Dan meski kehidupan membawa kita ke jalan yang berbeda, aku akan tetap menyebut namamu dalam diam, dalam rasa syukur, dan dalam doa. Semoga bahagiamu. Karena kebahagiaanku tidak harus bersamamu. Nina. Jika cerita ini membuatmu merasakan emosi, mengingat pengalaman, atau merasa terhimpit, silakan tekan like, beri komentar, dan jangan lupa untuk subscribe saluran ini agar bisa mendapatkan kisah-kisah lain yang lebih mendalam, lebih tulus, dan lebih menggetarkan. Sebab setiap cinta mengandung rasa sakit, dan setiap rasa sakit memiliki ceritanya masing-masing.